rookie dalam dunia F1 bisa dibilang cukup menarik sekarang, karena kita akan melihat seorang pembalap menjalani debut musimnya di F1. Yang bikin menarik ialah kita nggak tahu dia akan tampil seperti apa, karena kita cuma bisa lihat mereka balapan di F2 atau F3 atau feeder series lainnya sejauh itu. Tapi F1 tentunya merupakan level yang lebih tinggi lagi, jadi rookie ini akan kembali dites sebagus apa dia. Biasanya seorang rookie di musim debutnya ya menambah jam terbang aja dan gak terlalu banyak ekspektasi. Tapi sekarang, sepertinya semua itu sudah berubah dan sekarang gue akan bahas, apakah standar rookie di F1 terlalu tinggi sekarang? Ya, karena kita bahas sekarang, jadi kita akan bahas beberapa contoh-contoh yang baru-baru tentunya. Kita mulai aja dari one and only Max Verstappen. Musim rookie dia bisa dibilang benar-benar mengubah F1 selamanya. Saat itu, usia dia tuh masih 17 tahun. Bayangin dah, di usia itu tuh kita tuh kayak masih di SMA, have fun dengan teman-teman sekolah ya kan? Dan disinilah anak muda asal Belanda ini bersenang-senang dengan para Jordan F1. Di musim rookie-nya aja kita udah tahu bahwa dia adalah pembalap yang spesial dan nantinya akan menjadi juara dunia F1 berikutnya di masa depan ya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi beberapa tahun ke depan. Gak hanya dia menjadi juara dunia dan mendominasi F1 sekarang, tapi membuat satu fans trauma setiap kali Wilhelm disetel. Di musim rookie-nya, Max benar-benar menunjukkan ke kita semua bahwa dia adalah once in the lifetime talenta yang muncul sesekali aja dalam beberapa tahun atau dekade atau abad mungkin, atau bisa selamanya, nggak tahu juga. Nah, orang-orang tuh percaya bahwa Max adalah pembalap yang kayak gitu, once in a lifetime talent. Bayangin aja, cuma butuh dia setahun doang di feeder series, abis itu langsung naik ke F1 di tahun berikutnya. Tapi statement itu bisa dibilang langsung berubah dalam beberapa tahun aja. Muncullah pembalap muda seperti Paul Leclerc dan George Russell. Keduanya mampu menjadi juara GP3 dan F2 di tahun pertamanya sebagai rookie dan secara berturut-turut. Itu semua terjadi dalam waktu 2 tahun setelah Max debut di F1 ya. Jadi cepat juga itu terjadi lagi. Paul mampu debut di F1 pada tahun 2018 dan di musim itu juga dia langsung menunjukkan talentanya dan dicap juga sebagai calon juara dunia di masa depan. Paul sendiri langsung terus membuktikan talentanya ketika dia bergabung ke Ferrari dan mengalahkan rekan timnya yang merupakan seorang Jordan 4 kali di 2 musim bersamanya. Jadi Paul sendiri juga sudah menarik banyak perhatian di musim rookie-nya bersama Sauber dan terus menarik lebih banyak perhatian ketika ia pindah ke Ferrari dan menunjukkan talentanya di situ. Performanya juga bagus. Lalu kita ke Russell. Sedikit berbeda ya, dia debut di 2019, 1 tahun setelah Paul tuh debut ya. Tapi sayangnya dia diletakkan di tim Williams yang saat itu merupakan tim tercepat dalam kena blue flag tapi. Nah, maka dari itu kita cuma bisa bandingin dia sama rekan timnya, Robert Kubica, yang ya mesti kita akui juga nggak berada di level seperti dia masa mudanya dulu. Dan meskipun Robert mengalahkannya di standings, Russell meng-outqualified Robert 21-0. Yes, betul. Di musim rookie-nya sekencang itu, dia bisa benar-benar outqualified di semua balapan cuy. Dan ya sayang aja dia mau bilang nggak bisa mendukung talentanya ya, dan kecepatannya juga. Tapi sering berjalannya waktu, mobil Williams tuh perlahan mulai membaik dan Russell pun juga bisa lebih sering menunjukkan talentanya dan ngederek mobil Williams itu ke posisi-posisi tinggi, khususnya di qualifying. Butuh 3 musim bagi Russell untuk akhirnya naik ke tim papan atas bersama Mercedes. Dan di musim pertamanya bersama mereka, dia tuh udah bisa mengalahkan sang Jordan 7 kali Lewis di standings. Meskipun musim ini dia menurun dikit ya, tapi ya biasalah karena setiap karir pembalap pasti ada fase naik turun. Tentu kita juga nggak akan melupakan Lando Norris yang merupakan runner-up F2 di musim Russell yang menjadi juara ya. Keberuntungan dia lebih besar dari Russell ya di musim rookie-nya, karena dia akan balapan dengan McLaren yang merupakan tim papan tengah yang solid ya. Di musim rookie-nya aja dia mampu mengalahkan Cartono di head-to-head qualifying battle. Dan fakta menarik sampai sekarang ya, sampai saat itu dia nggak pernah kalah dari rekan timnya kalau soal head-to-head qualifying battle. Yang menurut gue itu impresif banget cuy. Ya walaupun di standings dia dikalahkan oleh Cartono di musim rookie-nya, tapi musim rookie-nya juga bisa dibilang sama impresifnya kayak musim rookie-nya Paul atau Russell, itu bisa bilang Max juga. Sayang aja terdapat beberapa bad luck seperti mesinnya yang broken di Belgian Grand Prix di akhir-akhir balapan juga lagi. Dulu mesinnya yang broken, sekarang trofinya Max yang broken.
Nah, dalam waktu 4 tahun, muncul lagi pembalap muda yang mampu menjadi juara F3 dan F2 di musim rookie-nya, dan secara berturut-turut juga, yaitu Oscar Piastri, Boy. Dan kita semua tahu musim rookie-nya sejauh ini gimana. Sama impresif ya kayak musim rookie-nya Lando, Saipul, Georgie, atau bisa dibilang Max juga. Padahal musim lalu sempat gap year juga dia. Tapi sering berjalannya musim, dia mampu tampil bagus dan melampaui ekspektasi, atau bahkan dari awal musim aja dia udah membuktikan kecepatannya. Tinggal mematangkan diri aja untuk dia bisa lebih bagus lagi dari sekarang, karena Oscar ini memiliki personality yang cukup unik dibandingkan balap-balap lainnya. Gue udah pernah bahas, silahkan kalian cek aja videonya ya. Nah, setelah membahas musim-musim rookie yang benar-benar luar biasa tersebut ya, tanpa kita sadari, musim-musim rookie tersebut juga tiba-tiba mengubah standar rookie sekarang, atau bisa dibilang persepsi kita terhadap rookie itu juga berubah. Harusnya, rookie pada umumnya ya di musim rookie-nya hanya perlu nambah jam terbang dan terus berkembang dan meminimalisir kecelakaan atau crash lah sering berjalannya waktu. Itu paling umumnya. Tapi setelah muncul rookie-rookie ganas ini ya, yang udah gue bahas tadi, sekarang standar seorang rookie itu harus kayak mereka coy. Setinggi mereka, atau bisa dibilang lebih tinggi lagi tuh lebih bagus. Kalau enggak, ya sayonara. Ini yang dilalui oleh Logan Sargent dan Nick De Vries telah menjadi korbannya beberapa bulan yang lalu. Ya walaupun kalau Nick ya emang timnya aja yang kesabarannya setipis tisu. Tapi karena standar yang udah dibuat oleh pembalap-pembalap rookie hebat tersebut, itulah yang membuat musim rookie Logan ini kayak kurang gitu. Walaupun harus diakui bahwa kalau kita menyingkirkan standar tersebut ya, musim rookie Logan tuh ya emang masih kurang karena dia belum bisa menyaingi Albon dan ya terlalu error prone. Tapi ya itu normal cuy, apalagi kan masih rookie dan dia perlu banyak belajar. Nah, di sini gue akan bahas beberapa contoh rookie yang emang musim rookie itu nggak sebagus yang gue sebut tadi, tapi sering berjalannya waktu mereka menunjukkan progres yang signifikan. Karena gue bahas Albon, ya kita bahas dulu lah dia ya, karena dia termasuk coy. Musim rookie-nya bisa dibilang nggak jelek, tapi kalau dibilang bagus juga nggak bagus-bagus banget. Roller coaster mungkin kalimat atau katanya lebih tepat lah ya. Karena dia debut bersama Toro Rosso. Lalu setengah musim, kemudian dia langsung naik ke Red Bull di musim yang sama. Tapi kita semua tahu musim full-nya bersama Red Bull tuh kayak gimana. Dan ya akhirnya dia terkick, gap year di 2021, dan akhirnya dia menunjukkan kualitasnya di Williams sekarang dan menjadi team leader yang baik untuk mereka. Contoh lainnya ialah Yuki Tsunade. Yuki ini bisa dibilang cukup hoki dia sampai sekarang masih bertahan ya. Karena kalau kita jujur-jujuran aja nih, Yuki di musim rookie itu benar-benar underwhelming banget. Dan dia sendiri pun kaget, kok bisa dia masih bertahan dan belum menjadi korban bah helmet berikutnya? Ya jawabannya ialah saat itu nggak ada kandidat yang cocok untuk menggantikannya. Jadi bisa dibilang dia cukup hoki saat itu, berada di posisi yang cukup menguntungkannya. Tapi Yuki sendiri pun ada progresnya, terlihat kok, dan dari musim lalu tuh udah kelihatan. Sekarang terbukti, di musim ketiganya, di 2023, dia menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang bagus dan masih bisa terus berkembang juga. Jadi nggak semua rookie itu bisa langsung gaspol, ada yang butuh waktu, dan untuk mendapatkan waktu itu kan ya relatif ya. Lo bisa diberikan waktu yang banyak, tapi bisa juga lo nggak diberikan waktu, bahkan untuk membuktikan kelayakan dan talenta lo. Ini yang menurut gue sedikit berbahaya, dan sini gue akan balik lagi ke standar tinggi rookie tadi. Dari musim rookie Max ke Oscar, itu semua terjadi dalam waktu 8 tahun. Dan di 8 tahun itu, kita bisa bilang ada 5 pembalap yang benar-benar membuat standar rookie di F1 tuh sekarang tinggi banget. Dan bisa dibilang itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat, dan sebanyak itu pembalap dengan musim rookie yang luar biasa ya kan, dalam waktu singkat itu. Kalau ini terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan, ini tentunya akan membuat kita, fans, jurnalis, dan mungkin tim juga menganggap bahwa standar seperti inilah yang dibutuhkan setiap tim F1 kalau mereka mau menjadi juara dunia kayak Max dan Red Bull. Standar seperti inilah yang kita butuhkan. Jadi kalau lu nggak bisa mencapai standar ini, ya lu nggak akan menjadi juara dunia, dan kita nggak akan ambil lu. Menurut gua, opini gua soal standar rookie itu tetap sama cuy. Kalau menurut gua nih ya, 3 musim yang dibutuhkan seorang pembalap untuk buktikan potensinya di F1. Mau sebagus atau sebapuk apapun seorang pembalap, setidaknya harus diberikan 3 musim. Kalau 3 musim ada perkembangan, ya stay. Kalau nggak ada perkembangan, ya sayonara gitu kan. Atau ya bisa aja stay, kalau yang punya tim adalah bapak Anda sendiri. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah standar rookie di F1 tuh sekarang terlalu tinggi? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi
agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan ya seperti biasa, video ini akan ditutup oleh